Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Eklesia Bugel Indah City Blessing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online yang Tuhan izinkan. Sungguh luar biasa kalau kita masih bisa bertemu walaupun hanya secara online. Ini semua karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pengharapan yang baru, bahkan sukacita yang baru Tuhan. Dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sangat menakutkan ini Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar, ada pengharapan yang baru. Ada sukacita yang baru. Bahkan ada pertolongan Allah yang dinyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap kami boleh dikuatkan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, kita sama-sama menyadari kondisi saat ini adalah kondisi yang sungguh tidak nyaman, ya, kondisi yang sangat sulit bagi setiap kita, bahkan kondisi yang sangat menakutkan bagi kita, siapapun itu, tanpa terkecuali. Nah, saudara yang kekasih, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang boleh memberikan kesejukan kepada kita. Ada firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap pribadi kita. Ada firman Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru bagi setiap pribadi kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan itu. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Ya, luar biasa firman Tuhan ini. Untuk kondisi saat ini, apa yang kita bisa harapkan? Apa yang bisa menolong kita? Uang kita? Posisi kita yang mungkin lagi di atas? Apapun. Semua tidak bisa menolong kita. Tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita. Banyak yang mulai putus asa. Hanya Tuhan, Yesus Kristus yang kita percayai. Dialah pengharapan kita. Haleluya. Ini firman luar biasa, saudara kekasih. Itu di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2, 3, dan 6. Ya, saudara boleh baca di rumah, boleh buka, boleh renungkan baik-baik. Karena firman itulah yang akan meneguhkan kita. Nah, saudara yang kekasih, kondisi saat ini terjadi pasti ada maksud dan tujuan Allah bagi umat percaya khususnya. Apa itu maksud dan tujuan Allah? Menyelamatkan keluarga orang percaya. Ini salah satunya. Jadi kondisi saat ini terjadi, ada maksud dan tujuan Allah bagi orang percaya. Salah satunya adalah menyelamatkan keluarga orang percaya. Haleluya. Kenapa? Karena saya juga teringat setelah merenungkan khotbah dari Ibu Novita minggu yang lalu mengenai tentang keluarga yang sudah kehilangan kasih, yang menjadi tawar, kehilangan komunikasi. Dan saya teringat kembali dengan khotbah saya beberapa waktu yang lalu di BCM. Bagaimana mesbah keluarga atau bait Allah menjadi reruntuhan. Ya, orang sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi dia lupa membangun bait Allah atau rumah Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara tahu, bait Allah yang sesungguhnya adalah pribadi kita lepas pribadi. Bait Allah yang sesungguhnya adalah suami, istri, dan anak-anak kita. Jadi bait Allah yang sesungguhnya adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Haleluya. Bukan gedung gereja kita. Gedung gereja kita tempat pertemuan. Memang kita ada ibadah raya. Boleh. Ya, sebelum kejadian ini kita sama-sama beribadah setiap minggu. Ya, ke sana dengan penuh sukacita. Tapi tanpa kita sadari, sudah begitu lama ya kita tidak pernah
membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Oh, haleluya. Ini penting. Ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita mendengarkan beberapa waktu yang lalu sebelum ini terjadi, sebelum suasana atau virus corona ini merebak, kita banyak mendengar rumah tangga, anak-anak Tuhan yang porak-poranda, sudah kekasih. Udah nggak aneh saya mendengarkan perceraian bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kalau dulu saya rasanya jarang sekali mendengar ada keluarga anak Tuhan, orang Kristen bercerai. Jarang sekali. Kenapa? Karena mereka takut akan firman Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Itu prinsip kebenaran. Jadi kalau kita sudah dipersatukan oleh Allah sebagai suami istri, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita selain maut. Gak ada lagi alasan, oh gak cocok, udah gak sesuai lagi, udah gak nyambung lagi ngomongnya, atau macam-macam apapun. Banyak sekali alasan-alasan pembenaran. Tapi itu semua saya katakan tidak benar. Dan itu menjadi kesedihan bagi Allah. Kalau keluarga-keluarga Tuhan banyak yang rusak, banyak yang bercerai. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, itulah sebabnya saya percaya dengan kejadian ini yang dulunya kita terlalu sibuk satu dengan yang lain. Suami sibuk, pulang malam capek, termasuk saya. Sehingga kita boro-boro mau ajak, ayo mah kita berdoa. Ayo anak-anak kita berdoa. Rasanya udah, terus kita belum main HP. Kita sibuk dengan kesibukan kita. Suami, istri begitu. Anak-anak pun begitu. Sehingga terlewati. Malam itu terlewati. Besoknya begitu lagi. Kita ingat, aduh iya, saya utang nih. Mesti saya ada bangun mesbah keluarga. Mesti ada penyembahan rumah tangga. Kita sama-sama bergandengan tangan. Tapi besoknya, aduh capek lagi. Lewat lagi. Adanya hari Minggu. Saudara tahu, kalau kita beribadah hari Minggu, bukan nggak bagus, itu bagus. Tapi berapa waktu lamanya? Paling lama cuma 1 jam, saudara kekasih. Kurang sekali. Tapi kalau kita di rumah, wow, kita memuji Dia, menyembah Dia, gak kerasa saudara kasih. Luar biasa. Kita akan dipuaskan oleh hadirat Allah. Kita akan dipuaskan oleh kuasa Allah yang melingkupi setiap kita. Dan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau membangun mesbah keluarga. Tapi saudara kekasih, kita mau lihat belakang-belakangan ini. Sibuk. Tapi dengan kejadian ini, saudara tahu kan kita gak bisa sibuk lagi. Kayaknya kita di batuan balik. Jadi lucu ya. Bukan Tuhan yang nyuruh nih. Kalau Tuhan yang nyuruh tuh ada aja. Tapi pendeta yang nyuruh, udah gak didengar. Ya. Tapi ini heran loh. Yang nyuruh penyakit. Haleluya. Ya, kita diajak kembali berkumpul. Hayo gak boleh kemana-mana. Di rumah saja. Anak-anak belajar di rumah. Bapak-bapak bekerja di rumah, dari rumah. Istri-istri juga hayo. Jangan ikut arisan dulu. Kumpul di rumah. Ini hebat. Ketakutan ini yang membuat kita menjadi berkumpul kembali. Nah, ini adalah tujuan daripada Allah sendiri. Kalau kita peka, ada maksud Allah supaya mengembalikan mesbah keluarga kita. Haleluya. Sehingga kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa bergandengan tangan, menyembah Dia. Oh, puji Tuhan, mendoakan rumah tangga kita. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Orang tua mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan orang tuanya. Oh, saudara, betapa luar biasa kita mendoakan keluarga besar kita. Dan juga kita mendoakan lingkungan kita, saudara-saudara seiman kita. Semuanya kita doakan. Itu puji Tuhan, saudara kekasih. Kalau bisa kita kembalikan mesbah keluarga. Ini luar biasa. Ini dahsyat, saudara kekasih. Dahsyat banget. Allah mau mengembalikan rumah tangga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Nggak ada lagi perpecahan. Yang ada rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang akan menjadi garam. Rumah tangga akan menjadi terang. Rumah tangga yang akan menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga menyelamatkan banyak rumah tangga yang belum diselamatkan. Ini adalah maksud dan
tujuan Allah. Ayo, kita harus peka. Kita mau belajar daripada Nuh pada zamannya. Kenapa hanya keluarga Nuh yang diselamatkan Tuhan pada zamannya? Karena hanya Nuh dan keluarganya yang takut akan Allah. Hanya Nuh dan keluarganya yang membangun mezbah Tuhan. Lingkungannya mana? Tetangganya mana? Sibuk dengan kesenangan duniawi. Pesta, porak, kawin, mengawinkan. Wah, saudara sekalian, persis seperti zaman ini. Kita melihat luar biasa homoseksual di mana-mana. Disahkan. Mengerikan sekali, saudara kasih. Mengerikan sekali. Seperti nggak ada takut akan Tuhan lagi. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Tapi Nuh takut akan Tuhan. Kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 7. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa cuma Nuh dan keluarganya? Ya karena Nuh membangun mezbah keluarga. Haleluya. Jadi saya percaya kalau kita peka akan hal ini, kita bukannya khawatir, bukannya tenggelam dalam ketakutan, tapi dengan situasi yang saat ini yang terjadi, mari kita bilang merapatkan barisan, yaitu barisan rumah tangga kita. Ayo kita gandengan tangan kembali, suami, istri, anak-anak. Kita berdoa, memuji Tuhan. Wow, saya percaya Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, bahkan pengharapan yang baru. Sehingga tanpa terasa saya percaya virus ini akan lewat. Ya, kembali menjadi tenang. Dan kita bisa menikmati kehidupan yang baru. Dengan level yang baru tentu. Di mana kita tetap membangun mezbah keluarga. Wah, ini satu kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Ayo, bangun kembali kasih di dalam rumah tangga kita. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, yang betul-betul akan menyenangkan hati Allah. Dan Allah akan diberkati dengan persekutuan rumah tangga kita. Sehingga mezbah keluarga kita menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Apalagi saudara kekasih, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Di mana kalau kita mengenang Paskah tentu awalnya adalah Jumat Agung. Kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia mau menyerahkan haknya, menyerahkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita semua. Dan dia bangkit di hari yang ketiga pada hari Paskah itu. Ada kemenangan sehingga kutuk menjadi berkat. Haleluya. Sakit penyakit disembuhkan. Dan ini luar biasa saudara yang kekasih. Dan ini kita patut syukuri. Itu sebabnya jangan sia-siakan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita dan keluarga kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan. Dirinya, kemuliaannya, nyawanya bahkan. Bagi keselamatan keluarga kita. Pribadi kita, lepas pribadi. Mari, pada momentum ini, dalam kondisi yang tidak nyaman ini, ayo kita bangkit. Kita bangkit dari ketiduran rohani dalam membangun mezbah keluarga. Bangkit. Saya percaya kita akan mampu menghadapi masa-masa sulit ini. Dan akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Karena kita bersama dengan Allah. Ada pengharapan yang baru. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan sama-sama sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada hari ini. Jemaat Tuhan, kita mengangkat roti yang tidak beragi ini di dalam tangan kanan kita di atas. Kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat cawan ini yang melambangkan daripada darah Tuhan Yesus dan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah sehidangan denganmu lewat perjamuan kudus pada saat ini ya Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan sama-sama berdoa kembali dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Ibadah telah selesai ya Bapa. Kami percaya firman dan perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan bawa dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami, dan kami percaya juga Tuhan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang susah Tuhan boleh hidupkan, bahkan yang sakit Tuhan boleh sembuhkan ya Bapa. Dan tiba saatnya juga Tuhan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anaknya dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.